Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, sebenarnya saya sudah males gitu ya, dan sudah agak lupa gitu untuk membicarakan tentang trik-trik atau apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru yang baru saja diterima sebagai mahasiswa di Universitas Kalijaga. Tetapi karena pada tahun ini ada dua anak-anak di kampung saya, itu ada 2 orang pada tahun ini itu mendaftar juga di UIN, dan saya bertanggung jawab untuk membantu mereka dari proses pendaftaran hingga sekarang berhasil lolos dan diterima itu di UIN. Kemudian saya mendapatkan banyak pertanyaan atau keluhan dari mereka berdua itu mengenai misalnya apa saja yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru, kemudian kenapa UKT mereka itu tinggi sekali. Yang anak pertama itu kenanya 3,5 juta, yang anak kedua itu kenanya 4 juta itu. Padahal keterangan penghasilan orang tua itu di bawah 2 juta per bulan. Kemudian pertanyaan lainnya lagi, bagaimana caranya bisa mendaftar beasiswa bidik misi atau yang sekarang itu berubah namanya menjadi KIP kuliah itu ya. Itu mereka juga menanyakan hal tersebut. Nah, sekarang saya akan coba membahas mengenai pertanyaan umum yang paling penting dan banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa baru, yaitu mengenai uang kuliah tunggal atau SPP. Nah, sepengetahuan saya di UIN itu memang sistem penyaringan uang kuliah tunggal atau penentuan besaran uang kuliah tunggal kepada masing-masing mahasiswa itu memang tidak baku. Tidak baku itu artinya belum tentu jika teman-teman mahasiswa baru itu mengisi penghasilan orang tua itu dengan nilai yang di bawah 2 juta misalnya, itu langsung masuk UKT 1 itu atau UKT rendah, itu belum tentu. Karena sistem di UIN itu ya belum benar gitu. Ada yang penghasilan rendah dimasukkan ke UKT yang tinggi, ada yang penghasilannya tinggi malah dimasukkan ke UKT yang rendah. Lalu apa solusinya untuk bisa mengatasi hal yang demikian? Kan tentu teman-teman yang penghasilan bulanan orang tuanya yang gak seberapa itu belum tentu mampu untuk membayar SPP per semester di UIN gitu kan. Nah, solusinya adalah selama ini itu di UIN teman-teman mahasiswa baru yang UKT-nya tidak sesuai itu bisa mengajukan banding UKT di semester 2 seperti itu. Tetapi yang pasti kalau dari tahun kemarin itu, kalau di semester pertama itu teman-teman memang wajib membayar utuh itu. Kalau misalnya UKT-nya 3 juta ya bayar dulu di semester 1 itu 3 juta itu udah nggak bisa ditawar kalau dari kemarin tuh. Artinya teman-teman tidak punya kesempatan untuk
mengajukan banding UKT di semester 1 karena waktunya mepet dan juga tidak ada inisiatif dari pihak kampus untuk membenahi sistem UKT. Nah, di tahun ini itu sepertinya Rektorat UIN itu sedikit mulai agak longgar atau terbuka mengenai sistem UKT. Untuk mahasiswa baru tahun ini yang diterima di jalur SBMPTN atau UMPTKN yang waktunya udah lama dari bulan-bulan kemarin tuh, yang awal tahun itu masih bisa banding UKT karena memang ada pengumuman di websitenya UIN itu mengenai kesempatan bagi mahasiswa baru untuk banding UKT. Tetapi bagi mahasiswa baru yang lulus di ujian mandiri gelombang terakhir yang udah bulan Juli kemarin dan mepet sampai Agustus ini, itu tidak ada kesempatan lagi untuk bisa banding UKT karena ya waktunya mepet, mendesak ke pengenalan akademik, ke proses perkuliahan dan lain sebagainya. Maka disitulah menurut saya Rektorat UIN itu mengambil kesempatan untuk menjepit para mahasiswa baru yang jalur gelombang terakhir ini. Nah, dengan waktu yang sempit juga Rektorat UIN itu tidak mengeluarkan surat edaran mengenai keringanan UKT. Entah itu disengaja atau tidak, saya kurang tahu. Tapi pada dasarnya, seandainya tidak ada tuntutan dari mahasiswa untuk bisa banding UKT, sebenarnya Rektorat UIN itu tidak akan mengeluarkan surat edaran keringanan UKT. Dasarnya di sana, sehingga 70% semuanya Rektorat UIN itu tidak suka jika mahasiswa itu banding dalam hal nominal UKT itu. Karena demikian, maka tidak boleh tidak untuk mahasiswa baru yang belum sempat banding UKT tahun ini, kesempatannya adalah banding UKT di semester 2 di tahun depan. Begitu, mungkin itu adalah menurut saya untuk saat ini solusi yang bisa diambil bagi mahasiswa baru. Ini daripada protes dan nggak bisa kuliah di UIN karena tidak mau bayar misalnya, mending berkorban dulu, bayar dulu untuk sementara waktu, nggak apa-apa, diusahakan membayar di semester 1, tapi nanti di semester 2 itu teman-teman silakan bisa banding ke Rektorat UIN. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman. Itu kan teman-teman setelah ngisi data diri mahasiswa di laman akademik, website akademik UIN Suka itu kan kalau udah selesai ngisi itu kan keluar download dokumen surat pernyataan untuk mematuhi kode etik UIN dan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar UKT.
Nah, teman-teman mahasiswa baru itu ada yang bingung, berarti kalau kita tanda tangan surat pernyataan itu berarti kita nggak bisa banding dong. Sebenarnya nggak juga, itu cuman formalitas dari Rektorat UIN untuk menekan mahasiswa, tetapi kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya masih diberi kesempatan untuk menuntut dan memprotes melalui banding UKT nanti di semester 2 seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, silakan ditandatangani dulu di atas materai 10.000 itu nggak apa-apa, nggak ada tuntutan itu. Yang menuntut adalah kita nanti di semester 2 melalui pengajuan banding UKT itu. Baik, mungkin itu saja sharing sedikit sharing dari saya mengenai keresahan teman-teman perihal UKT di UIN sebagai mahasiswa baru. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.